Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, hadis Sunan Abu Dawud. Bunyinya, hadisna Abdurrahman ibnu Ibrahim, hadisna ibnu Abi Qutaik, an Duhak ibnu Utsman, an Zaid ibnu Aslam, an Abdurrahman ibnu Abi Sa'id al-Khudri, an abihi, anin Nabi SAW, qala la yanzurur rajulu ila uriyatir rajuli walal mar'atu ila uriyatil mar'ati wala yufdir rajulu ila rajuli fi sawbi wahidin wala tufdil mar'atu ilal mar'ati fi sawbi, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Ad-Dhahak bin Utsman, dari Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman bin Abu Sa'id al-Khudri, dari bapaknya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, seseorang laki-laki tidak boleh untuk melihat aurat laki-laki lain, dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain. Seorang laki-laki tidak boleh tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut, dan seorang wanita tidak boleh tidur dengan wanita lain dalam satu selimut. Interpretasi hadis. Yang pertama, berdasarkan sanad. Sanad hadis dalam kitab Sunan Abu Dawud ini memiliki satu jalur periwayatan, yang mana jalur tersebut mutasil, bersambung. Yang kedua, berdasarkan matannya. Hadis dalam kitab Sunan Abu Dawud ini matanya tidak ada yang syadz. Yang ketiga, berdasarkan rawinya. Semua perawi hadis ini pada kitab Sunan Abu Dawud derajatnya siqah, kecuali dua orang, yaitu Ad-Dhahak bin Utsman dan Muhammad bin Ismail bin Muslim bin Abi Fudaik. Muhammad bin Ismail bin Muslim bin Abi Fudaik Ad-Dili, Abu Ismail, tabi'in, kalangan pertengahan, wafat tahun 200 Hijriah, hidup di Madinah, wafat di Madinah. Beliau terkenal dengan nama Muhammad bin Abi Fudaik Ad-Dili. Beliau memiliki kunyah Ibu Ismail dan memiliki laqab Ibnu Abi Fudaik pada ulama yang menjar dan takdil beliau, yakni 1. Abu Halim bin Haban al-Basti. Dia menyebutkannya di orang-orang yang dapat dipercaya, dan dia berkata mungkin dia melakukan kesalahan. Nomor 2, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, dia berkata dalam At-Taqrib, dapat dipercaya. Ibnu Sa'ad membicarakannya tanpa dasar. Nomor 3, menurut Abu Abdullah al-Hakim, dia menyebutkannya al-Mustadrak, dan dia berkata dia dapat dipercaya. Yang B, Ad-Dhahak bin Utsman bin Abdullah bin Khalid Abu Utsman, tabi'in kalangan tua, wafat tahun 153 Hijriah, hidup di Madinah. Ad-Dhahak bin Utsman, beliau terkenal dengan nama Dhahak bin Utsman al-Hizami. Beliau memiliki kunyah Abu Utsman dan memiliki nama laqab Al-Kabir. Beliau wafat pada tahun 193 Hijriah. Pada para ulama yang menjarah dan ta'dil beliau adalah, yang pertama, Abul Halim Ar-Razi mengatakan bahwa dia menulis pidatonya dan tidak menggunakannya sebagai bukti dan dia jujur. Yang kedua, Abul Qasim bin Bashkul menyebutkannya dalam Syekh Abdullah bin Wahab, dan dia berkata lemah. Nomor 3, Abu Bakar al-Baihaqi. Dia menyebutkannya dalam ilmu sunan dan athar, dan dia berkata dari orang yang dapat dipercaya dan terbukti. Yang keempat, Ibnu Abdul Birri al-Andalusi mengatakan itu banyak kesalahan, bukan hujjah. Yang terakhir, kesimpulan.
Berdasarkan penelitian terhadap hadis tentang pendidikan seksual yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dalam kitabnya Sunan Abu Daud ditemukan bahwa sanad hadis ini memiliki satu jalur, yang mana jalur tersebut muttasil. Matan dalam hadis ini juga tidak memiliki syad, serta para perawi dalam hadis ini memiliki derajat thiqah, kecuali 2 perawi yang berada pada derajat hasan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hadis ini berada pada derajat hasan.